Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku balik lagi dan aku mau coba bikin konten review novel yang memang udah hampir 1 minggu ini nggak aku lakuin ya. Terakhir aku review itu novelnya Ganjil Genap karyanya Almira Bestari. Dan sekarang aku mau coba bikin video lagi terkait review novel karyanya Miranda Septiana dan Hafizina Sobli yang judulnya Jendela Seribu Sungai. Oke, tetap stay tune. Jendela Seribu Sungai bercerita tentang petualangan Aryan bersama dua sahabatnya yaitu Kejora dan Bunga dalam mencari makna kehidupan. Namun pada novel ini lebih berfokus pada Aryan sebagai main karakter, di mana dia mencoba mencari jati diri dan mencari benar-benar makna kehidupan melalui nasihat-nasihat yang diberikan oleh abahnya melalui Kurinding. Lebih dari itu, saking patuhnya dan saking besarnya rasa penasaran yang ada dalam diri Aryan, muncul sebuah rasa keberanian dan tanggung jawab. Sebagai contoh, Aryan itu sangat menjaga keselamatan dua sahabatnya yang memang keduanya itu perempuan, yaitu Kejora dan Bunga, ketika mereka sedang berpetualang. Novel ini menurut aku pribadi sengaja dibuat buat memperlihatkan kepada pembaca bagaimana dunia anak-anak yang polos itu terjadi seperti itu, dan bagaimana seorang anak itu berusaha untuk menggapai atau mewujudkan mimpinya, meskipun terkadang mimpi mereka itu bisa dikatakan terlalu receh atau sederhana seperti itu. Sebagai contoh ada mimpi seorang Aryan di sini adalah dalam novel ini kita tidak akan melihat bagaimana Aryan itu muluk-muluk terhadap mimpinya, tapi kita akan diceritakan bagaimana Aryan itu sangat ingin mengiringi grup band Raja, di mana Ian Kasela sebagai vokalisnya itu di masa depan gitu. Karena Aryan sendiri itu adalah fans berat dari grup band Raja gitu. Kenapa kok bisa si Aryan itu ngefans dengan grup band Raja? Itu berhubungan dengan setting dari novel ini, yaitu di Kalimantan Selatan gitu. Selanjutnya berbeda dengan mimpi seorang Bunga, yaitu salah satu sahabatnya Aryan. Dia bermimpi ingin menjadi seorang penari. Mungkin menjadi seorang penari bukan mimpi baru buat anak-anak sekolah dasar gitu. Namun itu menjadi sangat menarik ketika mimpi itu diinginkan oleh seorang Bunga, di mana Bunga sendiri adalah seorang penderita cerebral palsy sejak dia lahir, seperti itu diceritakan seperti itu. Selanjutnya mimpi yang ketiga yang lebih sederhana lagi menurut aku adalah mimpi seorang Kejora, salah satu sahabat dari Aryan yang lain. Dia hanya ingin melanjutkan sekolah, dia hanya ingin sekolah. Dia sadar dengan keterbatasan dia sadar dengan kehidupan dia sekarang, dengan banyaknya tekanan dari budayanya. Dia harus budaya dan kondisi ekonomiknya. Dia harus sadar bahwa dia sadar bahwa sekolah itu hal yang mungkin sulit dapat dia lakukan, tapi dia harus perjuangkan seperti itu. Kalau bisa dibilang novel antropologis ini benar-benar sangat epik, gimana enggak gitu ya. Novel karya Miranda Septiana dan Hafizina Sobli ini benar-benar terlihat menyatu gitu, meski ditulis oleh dua orang. Jadi kita nggak akan kebingungan. Mungkin kalau ada novel yang penulisnya lebih dari satu orang, kita mungkin ya akan merasa sedikit kebingungan karena ada beberapa model penulisan di situ gitu. Karena kita sadar sendiri bahwa setiap penulis itu punya model penulisannya sendiri-sendiri atau gaya penulisannya sendiri-sendiri seperti itu. Namun untuk novel Jendela Seribu Sungai, aku melihat semuanya itu benar-benar menyatu dan itu tidak membingungkan untuk pembacanya seperti itu. Selanjutnya
menurut aku pribadi nilai-nilai kebudayaan yang dihadirkan di sini tuh kayak terkesan tidak asal comot gitu. Karena mungkin ya setelah aku baca-baca di kata pengantar dan sebagainya juga pembuatan novel ini nggak main-main, benar-benar ada riset di dalamnya gitu, ada pendekatan-pendekatan akademis di dalamnya yang membuat novel ini berasa benar-benar nilai kulturalnya itu benar-benar terasa gitu dan tidak kayak mengada-ngada gitu. Dan yang lebih menarik, cukup istimewa banget untuk menggambarkan value-value di dalamnya. Penulis itu menggunakan kurinding gitu. Itu hal yang menurut aku cukup istimewa di dalam novel ini gitu. Dan ini sangat unik gitu. Dan seluruh kebudayaan yang dihadirkan, masalah-masalah yang dihadirkan, konfliknya mungkin karena adanya riset yang mendalam cukup membuat pembaca itu sangat dekat dengan kondisi Kalimantan Selatan gitu sebagai setting dari novel ini. Seperti yang aku bilang tadi gitu, novel ini itu terlihat banget tidak main-main dalam riset dan penggarapannya gitu. Konflik-konflik yang dihadirkan benar-benar terasa kayak dekat sama pembaca gitu. Kalau aku pribadi seperti itu ngerasanya. Konflik-konfliknya mungkin juga sama kayak novel-novel antropologis lainnya, yaitu tentang bagaimana pendidikan di setting tempat itu, terus bagaimana tingkat ekonominya, terus juga yang paling menarik adalah perkembangan sosial budaya yang diceritakan di novel ini dengan setting Kalimantan Selatan gitu. Perbedaan antara orang-orang yang hidup di gunung sama yang di muara diceritakan di sini. Dan itu menurut aku sangat menarik gitu. Bahkan menurut aku pembaca sendiri akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang dilalui oleh seorang anak bernama Aryan di sini gitu. Lebih dari itu, banyak kejadian-kejadian receh yang sangat dekat dengan kehidupan aku pribadi gitu. Yaitu mungkin dari bagaimana aku harus menghargai orang gitu dan sebagainya. Benar-benar dituangkan gitu di sini. Terus terlebih lagi ya Pak ya, karena novel ini antropologis gitu ya, kita itu akan lebih sangat merasa dekat dengan Kalimantan Selatan melalui, selain dari tadi konflik-konflik yang dihadirkan dalam novel ini, kita juga akan dekat dengan bahasa. Karena novel ini dihadirkan dengan dua bahasa, meski tidak seluruhnya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa daerah lokal dengan bahasa Indonesia. Cuma dengan penggunaan beberapa bahasa di sini, kita akan lebih mengenal kearifan lokal Kalimantan Selatan di sini. Cukup untuk review novel hari ini, yaitu novel Jendela Seribu Sungai yang udah aku tamatin. Novel ini tetap aku rekomendasiin buat kalian yang lagi pengen cari novel-novel antropologis gitu loh. Menurut aku novel ini benar-benar bikin kita itu, atau hasanah perbucinan kita ke novel itu semakin menjadi gitu, karena banyak value-value yang banyak bakal kita pelajari dalam novel ini. Mungkin seperti yang seperti yang aku bahas sebelumnya, bahwa novel-novel antropologis menurut aku itu sangat menarik karena selain ceritanya yang memang dekat dengan kehidupan masyarakat, novel-novel ini tuh benar-benar membuat kita itu mengenali budaya baru gitu. Mungkin teman-teman yang asli dari Jawa ketika baca novel ini lebih bisa kenal bagaimana sih orang-orang Kalimantan itu dalam beraktivitas berkeseharian gitu. Mungkin sampai lebih dalamnya adalah budayanya seperti itu. Dan mungkin juga itu akan terjadi ketika kita membaca novel-novel antropologis lainnya seperti itu. Jadi aku tetap rekomendasiin novel Jendela Seribu Sungai karyanya Miranda Septiana dan Afisina Subli di sini. Oke. Tunggu review novel aku selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.